Kemudian Cindy juga belum masuk ya. Berikutnya Siti Mariati belum. Kemudian Siti Sophia juga belum. Sri Wahyuni sudah ya, Sri Wahyuni sudah ya. Putari belum ya. Kemudian Pak Subagiono belum juga. Berikut Windy juga belum. Kemudian Yuni Saputri juga belum. Hadir, Pak. Ya, Yeni Sophia sudah hadir. Sudah di checklist. Bisa dilihat tuh di tampilannya yang Bapak share screen. Bisa ya? Ya. Barangkali Jannah, Pak. siapa? Jannah. Tapi Miftahul Jannah. Oh ya, Miftahul Jannah ya. Sudah masuk. Ya, Pak. Ya, tapi kemudian siapa lagi? Yang baru masuk? Cuman itu aja ya. Oke. Jadi yang masuk pertama ini dianggap yang tepat waktu. Ya. Yang tidak ada di dalam absen pada bagian awal ini dianggap hadir terlambat. Nah, itu maka penting bagi kita untuk hadir tepat waktu ya. Jadi di dalam kesempatan ini Bapak kasih kode hijau terlebih dahulu. Mudah-mudahan nanti teman-teman kita bisa hadir. Kemudian terkait dengan tutorial kita pada kesempatan ini perlu Bapak informasikan bahwa untuk tutorial kita berdasarkan ini bisa terlihat ya yang Bapak share screen ya, bisa terlihat Belum, Pak. belum? Bapak ulangi lagi. Iya. Bukan. Ini bisa terlihat screen Bapak? Bisa ya? Pak. Ya. Nah. Nah, untuk gimana? Halo? Oke, terkait dengan tugas tutorial 1 perlu Bapak sampaikan bahwa tugas tutorial 1 ini dari kita semua satu kelas itu berjumlah 20 orang ya. Tugas tutorial 1 ini baru dikumpul 17 orang ya. Sementara 3 orang belum mengumpulkan tugasnya. Nah, 3 orang tersebut diantaranya bisa dilihat siapa yang belum mengumpulkan tugas. Bisa terlihat? Bisa, Pak. Ya. Jadi 3 orang yang belum, ini ada 3 orang namanya, bisa dilihat sendiri ya. Sementara yang berikutnya 2 orang terlambat. Terlambat itu kemarin diminta untuk ngumpul paling lambat hari Sabtu hari Rabu ya, tanggal 4 Oktober. Nah, sementara ada 2 teman kita, Vicky, Mutia ngumpul lewat dari tanggal tersebut. Nah, untuk Mutia dikumpulkan pada tanggal 5, sementara Vicky pada tanggal 6. Nah, sementara untuk Pak, itu kemarin ya, saya susah buka Pak buat kirimnya. Iya, memang kita terkendala kemarin saat pas hari terakhir ya, bukan mahasiswa saja mungkin yang berat untuk membuka LMS yang selalu loading saja nggak pernah login ya. Tapi tutor juga demikian. Bapak aja pada hari Rabu itu setelah maghrib sampai Isya dari sore ya, Bapak coba buka itu hanya muter-muter saja deh. Karena memang barangkali pada saat itu
banyak yang mengakses website kita ini ya, LMS-nya. Jadi itu mungkin kendala kenapa itu sulit untuk dibuka. Tapi dalam kesempatan ini tentu Bapak kira ada pertimbangan atas keterlambatan sedikit ya. Oke, itu yang terkait dengan tugas tutorial 1 ya. Kemudian untuk tugas uji kompetensi 1, ya, uji kompetensi 1 itu sebagaimana yang diinformasikan kemarin, yang terakhir dikumpulkan pada hari Minggu yang lalu ya, melalui email tutor. Nah, untuk kelas kita yang sudah ngumpul itu pertama ada Pengki ya, Pengki, kemudian Siti Sophia, kemudian menyusul lagi Mimi, Aprizal ya, kemudian setelah itu ada Utari, berikutnya setelah Utari Miftahul Jannah ya, kemudian Ibu Yeni Sophia, kemudian Miftahul Jannah lagi. Pertama dia mengirim dalam bentuk format Word, kemudian dirubah menjadi PDF. Kemudian menyusul lagi tugas atas nama Cindy Octavia Indra ya. Kemudian menyusul lagi tugas atas nama Yuni ya. Kemudian Bu Ropiko. Setelah itu Sri Lestari, Sri Wahyuni, kemudian Windy ya, kemudian Vicky lagi, dan Pak Subagiono ada juga, kemudian Nur Aini, Rahmatullaili ada ya, walaupun Bapak jarang ketemu dengan Rahmatullaili di dalam chat, tapi tugasnya dikumpulkan. Nah, barangkali itu saja ya yang sudah mengumpulkan tugas uji kompetensi 1, termasuk di sini juga Ibu Mega Fitriani, lokal kita Ibu Mega kan, lokal A ya, ya karena Ibu Mega ini menyusul ya. Nah, itu terkait dengan tugas kita pada minggu yang lalu ya. Ya. Terkait dengan tugas ini tentunya ada beberapa tugas dan tahap Bapak melakukan koreksian ya. Tapi beberapa tugas juga sudah Bapak lihat bahwa di dalam tugas yang dikerjakan ada yang sudah baik, ada juga mungkin yang perlu diperbaiki. Nanti Bapak coba komentar di email kita masing-masing ya, atau melalui LMS nantinya. Nah, terkait dengan tutorial kita pada kesempatan ini perlu Bapak sampaikan bahwa kalau kita mengacu ke dalam LMS ya, LMS untuk kita coba buka sesi kelima, sesi 3 ini agak berat ya. Oke. Di sesi 5 ini kalau menurut LMS ya, kita membahas tentang penilaian dalam pembelajaran terpadu. Ini sudah kita bahas pada minggu yang lalu ya. Sementara untuk RAT itu sendiri atau SAT ya, di satuan acara tutorial kita yang dikirim melalui akun Bapak di akun LMS ya, itu tutorial kelima itu kita sudah harus masuk ke dalam perancangan dan pelaksanaan pembelajaran terpadu. Nah, itu untuk informasi. Jadi tutorial yang kita lakukan ini kita lebih cenderung mengikuti yang ada di satuan acara tutorial. Jadi kalau yang untuk LMS itu lebih cenderung kita di dalam melakukan untuk pembelajaran virtualnya. Nanti disesuaikan saja. Karena mata kuliah kita ini adalah mata kuliah praktikum, lebih banyak praktek. Insya Allah untuk tutorial 6 dan 7 nanti kita lebih maksimal di dalam melakukan praktek-praktek perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran terpadu. Nah, maka berkaitan dengan hal tersebut tentunya
Disitulah menjadi alasan kenapa kita lebih cenderung mengikuti satuan acara tutorial kita ini, ya, karena tidak begitu menyesuaikan dengan LMS karena ada perbedaan. Nah, maka dari itu untuk pertemuan ke-6 dan 7 nanti kita maksimalkan untuk kegiatan praktikumnya. Nah, maka di dalam kesempatan ini kita juga diminta untuk melaksanakan beberapa tugas. Nah, maka dari itu di dalam kesempatan ini Bapak akan menjelaskan bagaimana perancangan maupun pelaksanaan pembelajaran terpadu. Nah, apakah slide yang Bapak tampilkan bisa terlihat sebelum Bapak? Tidak terlihat, Pak. Ya. Kalau tidak terlihat satupun, nanti tolong sampaikan ya. Daripada nanti Bapak jelaskan, kita tidak bisa mendapatkan pemahaman yang baik. Oke, untuk materi kita pada kesempatan ini terkait dengan praktek pembelajaran terpadu, ini berkaitan dengan modul kita pada modul 6 ya, halaman 6.1. Silakan kepada teman-teman yang mau sambil membuka modul, mendengarkan penjelasan Bapak sebagai bahan belajar secara seksama. Nah, terkait dengan ini, ya tentunya seperti yang terdapat di dalam modul, kita dihadapkan ke dalam 2 kegiatan belajar ya. Kegiatan pertama itu praktek merancang pembelajaran terpadu, kemudian yang kedua mempraktekkan pelaksanaan pembelajaran terpadu. Akan tetapi di dalam kesempatan ini perlu Bapak sampaikan bahwa Bapak nanti di satu sisi menjelaskan merancang pembelajaran terpadu seperti apa, tapi di sisi yang lain juga secara bersama-sama Bapak akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan pembelajaran terpadu itu. Nah, maka dari itu nanti silakan menyesuaikan. Kenapa? Karena di dalam kita merancang nanti Bapak akan jelaskan bagaimana pelaksanaan pembelajaran terpadu tersebut. Nah, terkait dengan hal tersebut ya, kalau kita lihat di dalam pembelajaran ini sudah kita lakukan tadi, feedback terhadap pembelajaran terpadu terkait dengan tugas ya. Sebagaimana yang Bapak sampaikan pada tutorial pertama, begitu juga tutorial berikutnya, bahwa kita sudah ditugaskan membuat 2 buah rancangan RPP ya. Nah, terkait pembuatan 2 rancangan pembelajaran ya, ataupun 2 RPP yang kita lakukan di dalam pembelajaran terpadu, seperti yang Bapak sampaikan terdahulu, 1 RPP atau RPP pertama itu harus disimulasikan atau dipresentasikan. Maka di sini ditulis mempresentasikan salah satu RPP. Nah, seyogianya presentasi RPP 1 itu kita lakukan pada tutorial kemarin. Akan tetapi itu sulit kita lakukan karena bersamaan dengan materi terkait penyusunan RPP itu sendiri, itu sudah harus kita bahas ya, yaitu terkait dengan modul 4 dan modul 5. Modul 4 itu berkaitan dengan perancangan pembelajaran terpadu dan modul 5 itu berkaitan dengan penilaian dalam pembelajaran terpadu. Maka itu tidak mungkin kita lakukan. Nah, nanti silakan kepada kita semua membuat sebuah video yang menjelaskan RPP 1. Nah, bagaimana pembagian tugas yang sudah Bapak berikan yang lalu. Karena mensimulasikan atau mempresentasikan RPP 1 itu salah satu bagian tugas praktik kita di dalam pembelajaran terpadu di SD ini, yaitu mata kuliah Pendidikan 4205. Nah, maka dari itu nanti ya silakan mahasiswa sekalian untuk membuat video itu nanti kirimkan linknya. Nanti Bapak coba setting di LMS sehingga nanti kita bisa mengirimkan link ataupun tautan video presentasi RPP 1. Nah, itu yang terkait dengan kegiatan tutorial kita yang lalu yang mungkin agak sedikit terlambat
Bapak sampaikan. Kenapa? Karena minggu yang lalu tidak memungkinkan, apalagi kita minggu yang lalu dihadapkan pula dengan tugas tutorial 1, kemudian uji kompetensi 1 ya. Sementara tugas tutorial 1 itu diberi dispensasi sampai tanggal 4 ataupun hari Rabu yang lalu. Nah, itu tidak mungkin Bapak langsung sampaikan tugas ini, kenapa? Itu sangat memberatkan. Maka di dalam kesempatan ini, pada bagian awal ini Bapak ingin sampaikan atau tekankan bahwa nanti silakan kita masing-masing untuk mempresentasikan RPP kita dalam bentuk video atau video pendek sekitar maksimal 20 menit lah. Biasanya kalau pengalaman di kelas yang lain ini bisa dilakukan 10 sampai 15 menit ya, lebih dan kurang, untuk menjelaskan RPP 1 itu mulai dari identitas mata pelajarannya, identitas sekolah, tema, lokasi waktu, kemudian tujuan pembelajaran, tadi ada indikator penilaian kompetensinya, kemudian materi pembelajaran, berikut media, alat peraga dan sumber belajar, begitu juga langkah-langkah pembelajaran sampai kepada penilaian. Mulai penilaian sifat seperti apa, penilaian pengetahuan seperti apa, formatnya seperti apa, kriteria seperti apa, menentukan penilaian seperti apa, sampai kepada penilaian praktik. Nah, itu yang harus kita jelaskan di dalam video RPP 1 ya, yang dalam bentuk presentasi atau simulasi RPP 1. Nah, itu pun sudah Bapak jelaskan pada tutorial pertama ya, di saat Bapak menjelaskan apa saja yang menjadi tugas kita di dalam mata kuliah ini. Kemudian berikutnya terkait dengan materi kita pada kesempatan ini, perlu Bapak sampaikan bahwa di dalam prosedur kegiatan perancangan pembelajaran itu ada 5 yang harus kita lakukan. Ini bisa dilihat di dalam modul 6 kita, silakan buka modul kita masing-masing ya. 5 kegiatan ini terkait yang pertama menetapkan mata pelajaran yang dipadukan ya, kemudian menetapkan mata pelajaran, menetapkan kompetensi dasar, kemudian mengembangkan tema yang sesuai, berikutnya mengembangkan peta keterhubungan antara kompetensi dasar dan tema pemersatu sampai kepada penyusunan satuan pembelajaran terpadu. Nah, Bapak akan menjelaskan bagaimana prosedur yang dimaksud di dalam praktek merancang prosedur kegiatan perancangan pembelajaran terpadu untuk praktek pembelajaran terpadu. Baik itu dilakukan dalam bentuk praktek mengajar di kelas maupun dilakukan dalam bentuk simulasi atau presentasi yang Bapak jelaskan tadi. Nah, terkait dengan 3 komponen ini ya, 3 komponen ini di satu sisi sudah ditentukan melalui Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2014 tentang kurikulum 2013 kurikulum 2013 untuk sekolah dasar ataupun untuk madrasah ibtidaiyah. Nah, terkait ini juga perlu juga Bapak sampaikan, kalau tidak salah di tutorial yang lalu Bapak sudah sampaikan ada juga penyempurnaan kurikulum 2013 yang dikeluarkan pada tahun 2018. Nah, nanti silakan cek pada materi yang lalu terkait dengan peraturan menteri tentang kurikulum 2013 versi perbaikan ya, yang memperbaiki struktur kurikulum yang ada di dalam kurikulum 2013. Nah, nanti silakan dicek pada materi yang lalu. Dan nanti bisa juga dicek di LMS, sudah kita diskusikan tentang hal tersebut. Karena Bapak sudah jelaskan terkait dengan penentuan tema. Nah, itu juga sudah ada di dalam LMS kita. Silakan dicek nanti peraturan menteri yang mana ya, yang terkait dengan penyempurnaan atau perbaikan kurikulum 2013 untuk SD ataupun MI. Nah, terkait dengan penetapan mata pelajaran, penetapan kompetensi dasar dan pengembangan tema yang sesuai ini, sebagai contoh Bapak ingin memberikan contoh pada tema 4 keluargaku dengan subtema 1 anggota keluargaku. Nah, kalau misalnya kita buka buku sekolah elektronik ataupun buku sekolah digital ya,
untuk tema 4 ya, itu ada 5 mata pelajaran yang digabungkan atau dipadukan atau diintegrasikan. Nah, 5 mata pelajaran itu ada PKN, ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada seni budaya dan prakarya atau SBDP, ada pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau kita sebut dengan PJOK. Nah, di dalam penetapan mata pelajaran untuk menentukan sebuah tema itu sudah ditentukan di dalam kurikulum, kita tinggal mengikuti saja. Nah, terkait dengan hal tersebut ya, seperti yang Bapak tampilkan ini, untuk PKN kompetensi dasar yang terdapat di dalam tema ini ya, tema keluargaku, itu ada kompetensi dasar yang terkait dengan kompetensi inti pengetahuan, yaitu ada 3.2, ada 3.3, ada 4.2 untuk keterampilan, 4.3 juga keterampilan, 4.4. Nah, ini adalah 5 kompetensi dasar, baik itu yang KD yang ada di KI 3 maupun KI 4 yang ada di dalam mata pelajaran PKN yang dipadukan di dalam tema keluargaku. Nah, terkait dengan hal ini, selain PKN ada lagi mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini untuk KI pengetahuan atau KI 3 itu ada KD 3.3, ada KD 3.4 dan KD 3.5. Sementara untuk kompetensi inti keterampilan atau KI 3 itu ada KD 4.3, 4.4 dan 4.5. Ini tidak dapat tulis 4.5 karena memakan tempat, takutnya yang lain tidak bisa ditulis. Maka yang ditulis hanya sebagian yang memungkinkan saja. Nah, selain PPKN bahasa Indonesia di dalam tema 4 ini keluargaku ya di kelas 1 itu ada juga mata pelajaran matematika. Nah, mata pelajaran matematika terkait dengan tema ini itu ada di KI 3 atau di KI pengetahuan itu KD 3.1 ya. Kemudian ada lagi KD 3.2, 3.3, 3.9, 3.10, 11, 3.12 dan 12 ini. Nah, itu yang terkait dengan kompetensi dasar tentang kompetensi pengetahuan di dalam mata pelajaran matematika di dalam tema keluargaku. Sementara di dalam matematika ini juga untuk tema keluargaku ini juga terdapat KD 4.1 ya, 4.3 dan 4.8. Ini tidak dapat tulis karena tidak memungkinkan kalau ditulis, nanti kalau kecil nggak nampak sama sekali, makanya ini hanya ditulis kodenya saja. Kemudian selain 3 mata pelajaran tadi PKN bahasa Indonesia dan matematika, dalam tema 4 yaitu keluargaku juga ada mata pelajaran SBDP atau seni budaya dan prakarya. Nah, terkait dengan seni budaya dan prakarya ini ya, ada beberapa KD pada KI pengetahuan dan ada beberapa KD yang ada di KI keterampilan. Yang ada di dalam yang terdapat KD di dalam KI pengetahuan itu atau KI 3 ada 3.1, ada 3.2, ada 3.4. Nah, itu 3 KD terkait dengan kompetensi pengetahuan yang berhubungan dengan mata pelajaran SBDP. Kemudian untuk kompetensi dasar yang berkaitan dengan kompetensi inti keterampilan atau KI 4 itu ada KD 4.1, 4.5, 4.7, kemudian 4.13. Nah, itu ya yang terkait dengan tema keluargaku, tema 4 ini yang ada di dalam mata pelajaran seni budaya dan prakarya. Sementara untuk mata pelajaran terakhir PJOK ya, di dalam tema ini ada KD 3.1 dan 3.6 yang terkait dengan kompetensi pengetahuan. Sementara untuk kompetensi keterampilan ada KD 4.1 kemudian 4.6. Nah, itu gambaran tentang
bagaimana menetapkan mata pelajaran, menetapkan kompetensi dasar, dan mengembangkan tema yang sesuai yang terdapat di dalam kurikulum 2013, di mana di dalam kurikulum 2013 secara jelas sudah dijelaskan bahwa ini sudah ditentukan di dalam kurikulum. Jadi guru tinggal melaksanakan saja. Nah, kalau ada pertanyaan, Pak, kok di sini kita diminta untuk bagaimana cara menetapkan mata pelajaran, kompetensi dasar dan mengembangkan tema. Nah, perlu Bapak ingatkan kembali, ingat bahwa modul kita sudah ditulis lama di saat masih berlaku KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan pada tahun 2007 kemarin. Nah, maka dari itu tentunya di sini akan dijelaskan karena di dalam KTSP itu tidak ada pembelajaran terpadu yang dirancang di dalam kurikulum KTSP. Maka di dalam modul kita dijelaskan bagaimana cara-caranya. Nah, sementara karena sekarang kita sudah menggunakan kurikulum 2013 untuk 3 kegiatan ini itu sudah dilakukan. Kemudian berikutnya terkait dengan yang keempat, pengembangan peta ini juga sudah dilakukan ya. Bisa kita lihat di dalam buku sekolah elektronik terkait dengan tema 4 ini pada kelas 1. Di mana di dalam tema 1 ini ya, anggota keluarga ya, tema 1 ini ada mata pelajaran PKN tadi yang Bapak jelaskan beberapa KD-nya, kemudian ada juga mata pelajaran bahasa Indonesia, ada beberapa KD, kemudian ada juga mata pelajaran matematika yang terdapat beberapa KD, ya. Kemudian ada juga mata pelajaran SBDP, ya, atau seni budaya dan prakarya, itu beberapa KD, dan yang terakhir adalah PJOK yang terdapat beberapa KD. Nah, terkait dengan mengembangkan peta keterhubungan ini seperti contohnya. Ini seperti kita melakukan keterpaduan dengan model Webet ya, jaring laba-laba. Ini seperti jaring laba-laba. Nah, itu sebagai contoh di dalam model pembelajaran Webet, pembelajaran terpadu. Kemudian terkait yang penyusunan satuan pembelajaran terpadu atau yang kita kenal dengan RPP ya. Di sini seperti yang Bapak jelaskan pada tutorial yang lalu, bahwa kita masih mengacu kepada Permendikbud nomor 22 ya, tahun 2016 tentang standar proses. Nah, terkait dengan hal tersebut, perlu Bapak sampaikan bahwa untuk identitas mata pelajaran seperti contoh yang Bapak tampilkan ini ya, tentang tema yang ini, yaitu tentang keluargaku, skema 1 anggota keluargaku ya. Di sini ya identitas mata pelajarannya sudah jelas, kemudian tema ada skema juga tertulis ya. Materi pokok juga ada, anggota keluargaku ini sama dengan skemanya. Kemudian alokasi waktu ya 4 jam pelajaran menyesuaikan. Kemudian tujuan pembelajaran. Nah, ini beberapa contoh tujuan pembelajaran seperti yang Bapak jelaskan pada tutorial kemarin, di mana di saat kita menyusun tujuan pembelajaran, kita bisa menggunakan formulasi ABCD ya, Audience, Behavior, Condition, and Degree. Nah, sebagai contoh di sini, dengan mendengarkan lagu dan menyimak penjelasan guru, siswa dapat menyanyikan lagu dengan tinggi rendah suara yang tepat dengan penuh percaya diri. Nah, terkait dengan formulasi ABCD kemarin, audiensnya siapa di dalam tujuan pembelajaran ini? Yaitu siswa. Nah, maka siswa ini adalah salah satu contoh ini sebagai audiens di dalam tujuan pembelajaran ini. Kemudian behavior itu adalah perilaku yang ingin dicapai. Yaitu apa perilaku yang ingin dicapai pada contoh tujuan pembelajaran 1 ini? Dapat menyanyikan lagu dengan tinggi rendah suara yang tepat. Nah, ini adalah kompetensi yang terkait dengan kompetensi dasar. Ya, dapat menyanyikan lagu dengan tinggi rendah suara yang tepat. Nah, kemudian C condition itu kondisi seperti apa proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, di sini disebutkan
pembelajaran yang dilakukan itu dengan kondisi dengan mendengarkan lagu dan menyimak penjelasan guru. Nah, ini yang bagian C atau condition yang dimaksud bagaimana kegiatan pembelajaran itu untuk mencapai behavior yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir adalah degree. Nah, degree itu tingkatan. Nah, tingkatannya seperti apa? Penuh percaya diri ini juga terkait dengan sikap seperti yang Bapak jelaskan pada minggu yang lalu. Nah, itu salah satu contoh Bapak kembali menjelaskan bagaimana penyusunan bagaimana rancangan satuan pembelajaran untuk pembelajaran terpadu. Begitu juga yang terdapat di dalam contoh yang kedua sampai ke 6 yang Bapak tampilkan ini, yang merupakan tujuan pembelajaran pada tema keluargaku dan dengan subtema anggota keluargaku. Nah, kemudian setelah tujuan pembelajaran baru masuk ke dalam kompetensi dasar dan IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Seperti apa, Pak? Nah, kalau pertanyaan seperti itu seperti ini. Untuk PKN, karena kita itu satu persatu, maka kita punya kewajiban setiap KD yang terdapat di masing-masing mata pelajaran itu harus kita tentukan indikator pencapaian kompetensinya. Nah, sebagai contoh di sini misalnya PKN itu mulai dari KD 3.2. Jadi KD 3.2 perlu diingat ini terkait dengan KI. KI 3 yaitu KI keterampilan. KI pengetahuan. Nah, terkait dengan ini tentunya di dalam kita menentukan indikator pencapaian kompetensi ini sebagai contoh yang Bapak tulis ini ada 3.2.1 sampai 32.5 ini dan seterusnya. Nah, ini tentunya ini kita ambil dari tata kerja operasional yang Bapak share pada ataupun yang Bapak jelaskan pada tutorial sebelum ini. Nah, terkait dengan hal ini perlu Bapak sampaikan bahwa untuk menentukan IPK ini gunakanlah ya kata kerja operasional yang sudah ditentukan supaya itu memberikan kemudahan dan arahan bagi kita apakah misal contohnya di 3.2 ini mengenai ini apakah masuk ke dalam C1, C2, C3 atau seterusnya. Nah, ini sebagai contoh. Begitu juga contoh KD dan IPK untuk KD yang 3.3. Contoh di sini 3.3.1 dari KD mengenal keberagaman karakter individu di rumah dan sekolah. Maka di sini untuk IPK-nya indikator pencapaian kompetensi menunjuk keberagaman karakter individu di rumah dan sekolah. Nah, kemudian mencatat keragaman karakter individu di rumah dan sekolah dan seterusnya. Nah, kemudian begitu juga contoh di dalam bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia dengan KD-nya masing-masing kita tentukan apa yang menjadi indikator pencapaian kompetensi yang menggunakan tata kerja operasional. Berikutnya begitu juga untuk matematika ya, mulai dari KD pengetahuan maupun KD keterampilan. Begitu juga halnya yang terkait dengan mata pelajaran SBDP dan PJA. Itu sebagai contoh. Nah, kemudian berikutnya untuk materi pembelajarannya, karena di sini kan ada materi pembelajaran berikutnya. Untuk materi ini, Bapak akan menjelaskan dari satu sisi, menjelaskan apa materi pembelajarannya. Di satu sisi, Bapak ingin menjelaskan terkait dengan sumber belajar atau media yang digunakan. Namun, ini tak terlepas dari kegiatan pembelajaran. Jadi, pada bagian yang mulai dari sini, Bapak akan menjelaskan yang berkaitan dengan 3 komponen. Materi pembelajaran, metode dan media serta sumber belajarnya, dan yang terakhir adalah kegiatan belajar atau kegiatan pembelajaran, mulai dari kegiatan pendahuluan sampai kegiatan akhir. Nah, terkait dengan hal ini ya, Bapak akan memberikan contoh kalau temanya tentang anggota keluargaku ya, karena tadi ada di dalam bahasa Indonesia itu terkait dengan menyanyikan lagu ya terkait dengan anggota keluarga. Salah satu lagu yang bisa kita gunakan itu judulnya adalah Keluarga Cemara. Nah, tentu materi ini adalah materi lagu Keluarga Cemara.
Nah, sebagai contoh misalnya kalau kita menggunakan di dalam pembelajaran, barangkali di sini Bapak akan share ya, video di YouTube sehingga nanti kita bisa simak ya bagaimana video tersebut. Ya. Ini Bapak buka tab baru ya, tab baru YouTube. Ini satu sisi kita jadikan sebagai materi pembelajaran, satu sisi kita jadikan sebagai sumber belajar, dan satu sisi bisa kita gunakan sebagai pelaksanaan pembelajaran itu sendiri. Nah, apakah video yang ingin Bapak tampilkan ini suaranya bisa terdengar? Mahasiswa sekalian? Bisa, Pak. Suaranya ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada suaranya? Saya nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, dengarkan saja Bapak nyanyikannya ya. Nanti ya harapan Bapak bisa didengarkan suaranya. Tapi kalau suara Bapak yang suruh nyanyi, berarti suaranya suara sumbang, bukan suara emas ya. Dia harap maklum juga. Nanti pada video nanti kalau Bapak berhasil merecord tutorial kita ini, Bapak akan share bagaimana prakteknya. Nah, kalau seandainya di dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran kita menyanyikan lagu Cemara ini, jadi guru itu bisa menggunakan video di YouTube ini sebagai musik pengiring. Nah, sementara teks yang digunakan mungkin bisa kita sediakan tulisan di karton kita tampilkan di depan kelas. Jadi kita tidak butuh waktu yang banyak. Kalau menulis di depan kelas tentu waktunya tidak cukup ya. Apalagi misalnya nanti kita akan buat video praktek mengajar ini cuma 20 menit. Ini nggak mungkin nih Pak kalau menulis lagi di depan kelas ya. Nah, karena itu saya juga kita menulisnya di karton dalam bentuk flowchart ya. Silakan ditempel di papan tulis atau di depan kelas. Nah, bagaimana pelaksanaannya ya? Kalau pelaksanaannya kita mengajak murid kita untuk bernyanyi bersama secara riang dan gembira. Contohnya seperti ini. Sekarang yang paling berharga adalah keluarga. Karena yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi emak, selamat pagi ayah. Mari hari ini berseri indah. Terima kasih emak, terima kasih ayah, untuk bagi berasa bagi kami putra putri siap berbakti. Yang hafal lagu ini boleh ikut bernyanyi. Yang paling berharga adalah keluarga. Yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi emak, selamat pagi ayah. Hari-hari ini berseri indah.
Terima kasih Emak, terima kasih Ayah, untuk tampil berkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah, mentari pagi ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Ayah, untuk berkasa menjadi putra putri yang siap berbakti. Nah, itulah suara sumbang Bapak di dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu. Bagi yang mau tertawa boleh, silakan. Ada yang mau tertawa nggak? Apakah suara Bapak masih terdengar ya? Suara sumbang Bapak sudah terdengar? Ya. Nggak ada dengar suara Bapak. Kok nggak ada? Bapak udah teriak nyanyi tadi. Suaranya dikit. Nggak ada, Pak. Aduh, Bapak udah nyanyi-nyanyi dari tadi. Nanti lihat aja videonya ya. Nanti ada videonya nanti ya. Oke. Malu pula Bapak jadinya. Rasa-rasa grogi. Ya. Oke, Bapak kembali kepada materi kita terkait dengan pelaksanaan pembelajaran praktik pembelajaran terpadu tadi ya. Nah, itu contoh misalnya kita menggunakan lagu Keluarga Cemara ya. Di satu sisi dia itu digunakan di dalam pembelajaran seperti yang Bapak sampaikan tadi. Kita bernyanyi bersama-sama dengan siswa menyanyikan lagu Keluarga Cemara. Nah, tapi di sisi yang lain Bapak ingin memberikan penjelasan ya. Materi yang akan kita tulis di dalam rancangan praktik pembelajaran terpadu tentu nyanyiannya tagnya silakan ditulis terlebih dahulu. Nah, mulai dari judul kemudian teksnya. Nah, seperti itu di dalam pembelajaran terpadu. Nah, kemudian selain itu ya, tentunya di satu sisi lagu ini dijadikan sebagai satu sisi media ya, satu sisi lagi dia dijadikan sebagai sumber belajar. Nah, jadi ada 3 hal terkait dengan penjelasan Bapak ini, baik itu rancangan praktik pembelajaran terpadu yang berkaitan dengan materi, metode dan sumber belajar ya. Kemudian juga terkait dengan kegiatan pembelajarannya, yaitu kegiatan inti pembelajaran. Nah, itu sebagai salah satu contoh. Tentu kalau kita lihat dari contoh yang Bapak sampaikan ini, pendekatan pembelajaran yang dilakukan ini adalah saintifik ya. Yaitu kegiatan pertama yang dilakukan itu adalah mengamati atau membaca. Jadi bernyanyi bersama-sama tadi itu kegiatan dari membaca atau mengamati. Nah, itu yang terkait dengan kegiatan inti di dalam pembelajaran. Kemudian berikutnya, selain kegiatan membaca ataupun mengamati tadi, ada kegiatan yang namanya kegiatan menanyakan. Nah, tentu nanti terkait dengan hal ini kita bisa meminta kepada siswa untuk menanyakan nama-nama apabila ada punya adik, punya kakak, atau ada ayah, ibu. Nah, maka terkait dengan hal ini tentu kita meminta kepada siswa untuk memberikan informasi terkait dengan kebaikan yang mereka berikan kepada siswa tersebut, termasuk juga sikap-sikap anggota keluarga yang dari rumah terkait dengan siswa ini. Nah, berikutnya untuk mendapatkan hal ini tentu salah satu format yang bisa kita gunakan itu kalau ada yang lebih sederhana lagi atau lebih cepat lagi silakan digunakan. Misalnya ayah. Nah, ayah namanya siapa? Misalnya ayahnya Muhammad Afrizal. Kebaikannya adalah selalu memberikan bantuan, sikap terhadap selama ini baik sekali, misalnya seperti itu. Atau barangkali di sini nama ibunya adalah Tika Septiarini misalnya. Kebaikannya selalu misalnya menyayangiku selalu. Nah, sikap yang
terhadapku bagus seperti apa, oh bisa bantu ini, bantu itu, melakukan ini, semua kebaikan-kebaikan itu ditulis di dalam tabel ini. Begitu juga punya kakak, misalnya punya namanya Anissa, punya adik misalnya siapa gitu kan, si Siti, tapi bukan Siti Sopiah misalnya. Nah itu, nanti silakan terkait dengan tabel ini bisa dilakukan untuk kegiatan menanyakan. Nah tapi kalau ditanya Pak, kalau anak-anak itu lagi di sekolah gimana mau bertanya Pak tentang anggota keluarga? Nah itu pintar kita di dalam melakukan kegiatan pembelajaran ini. Bisa saja di dalam topik ini sebelumnya siswa diberikan tugas untuk mengisi sebuah format seperti ini dikerjakan di rumah. Nah di rumah nanti ada kegiatan belajar itu menanyakan, siswa menanyakan kepada anggota keluarga mulai dari mana kebaikan maupun sikap anggota keluarga terhadap siswa tersebut. Silakan ditulis sesuai dengan pertanyaan. Nah itu sebagai salah satu contohnya. Nah selain kegiatan menanyakan, di dalam menanyakan itu sendiri juga bisa dengan format yang seperti ini, selain tabel kan. Misalnya keluarga siapa tadi? Anggap saja anak itu namanya Cemara, keluarga Cemara ya. Kemudian Cemara Udin dapat diganti dengan nama siswa, atau nama siswa di sini adalah Cemara. Nah maka Cemara memiliki ayah namanya siapa, kemudian Cemara memiliki ibu namanya siapa, kalau Cemara punya kakak namanya siapa, begitu juga Cemara juga memiliki adik namanya siapa. Keluarga Cemara terdiri dari ada ayah, ada ibu, ada kakak, dan ada Cemara. Nah, kalau ada adiknya silakan ditulis adiknya. Nah, kemudian keluarga Cemara saling menyayangi. Itu sebuah contoh dalam bentuk menanyakan. Jadi menanyakan ini siswa mengumpulkan informasi apa yang terkait dengan menanyakan. Kemudian selain itu kegiatan saintifik itu ada kegiatan mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menyimpulkan apa yang dipersepsikan oleh siswa di dalam mendapatkan materi itu. Nah, informasi yang seperti apa ya Pak yang dikumpulkan oleh siswa itu? Kan tadi ada kegiatan mengamati atau membaca, kemudian ada kegiatan menanyakan, kegiatan dilakukan di sekolah. Nah, kemudian dikumpulkan apa yang ditanyakan tadi, kemudian apa yang dibaca di dalam lagu. Nah, itu kemudian dinalar oleh siswa. Siswa nanti mengumpulkan apa kesimpulannya terkait dengan anggota keluarganya. Nah, kemudian dia mengkomunikasikan bisa dalam bentuk tertulis maupun secara lisan. Nah, itulah beberapa kegiatan inti di dalam pembelajaran terpadu terkait dengan penerapan pendekatan saintifik. Kemudian setelah itu perlu juga Bapak sampaikan, selain lagu tadi yang bisa kita gunakan, kita juga bisa menggunakan seperti sumber belajar tentang materi ini ya. Ini seperti apa lagi contohnya Pak? Misalnya barangkali lagu ini adalah lagu yang sangat familiar bagi kita. Barangkali bisa juga Bapak tampilkan supaya nanti bisa terrecord dengan ada rekamannya. Nanti silakan ditonton juga ya, supaya nanti ini menjadi acuan ataupun pedoman bagi kita di dalam merancang pembelajaran praktek. Itu salah satu contoh materi yang bisa kita gunakan di dalam tema yang ditampilkan tadi. Nah, tentunya bagi yang mungkin sekolahnya punya Infokus ya, punya laptop yang digunakan bisa ditampilkan dan bernyanyi bersama siswa dengan lagu Sayang Semuanya. Nah, itulah beberapa kegiatan pembelajaran ya di dalam pembelajaran terpadu yang barangkali perlu Bapak sampaikan di dalam kesempatan ini. Nah, kemudian perlu juga kita ketahui bahwa di dalam pembelajaran itu ada kegiatan pendahuluan ya, yaitu dengan menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik ya, supaya peserta didik kita itu siap untuk mengikuti pembelajaran. Selain itu ada lagi kegiatan memberikan motivasi belajar kepada peserta didik dengan
memberikan hal-hal yang biasa dilihat di lingkungan peserta didik dan manfaatnya bagi mempelajari materi ini. Nah, itu bisa sekaligus di dalam kita menyiapkan peserta didik secara fisik, psikis, bisa juga karena motivasi bagian dari psikologi. Kemudian bisa juga berikutnya kegiatan yang kita lakukan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan baik itu pengetahuan ataupun pengalaman atau materi yang sudah dipelajari dengan materi yang akan dipelajari. Nah, itu bisa juga dilakukan oleh guru ya bersama-sama siswa. Kemudian berikutnya menjelaskan tujuan pembelajaran seperti yang Bapak tampilkan tadi. Nah, yang berikutnya guru menjelaskan bagaimana kegiatan-kegiatan pembelajaran itu dilakukan. Ini sebagai contoh, misalnya kegiatan mengamati karena menggunakan saintifik, ada mengamati, ada menanyakan, mengumpulkan informasi, mengenal asosiasi, sampai kepada mengkomunikasikan. Nah, tentu kegiatan-kegiatan ini itu dilakukan oleh guru dengan baik di dalam kegiatan pembelajaran inti. Nah, tentu sebelum melakukan kegiatan inti, ya itu dijelaskan pada kegiatan pendahuluan apa saja yang harus dilakukan oleh siswa di dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Nah, itu yang terkait dengan kegiatan pendahuluan. Nah, terkait dengan kegiatan inti, tentunya tadi sudah diberikan contoh beberapa materi yang kita gunakan di dalam kegiatan inti itu seperti mengamati apa yang mau diamati, ya, kalau menanyakan apa yang mau ditanyakan, kemudian terkait dengan mengumpulkan apa yang dikumpulkan, kemudian mengasosiasi atau menelaah, kemudian mengkomunikasikan. Nah, tentu itu semua mahasiswa sekalian tak terlepas dari pendekatan yang digunakan. Apakah dengan model yang lain, Pak, ataupun pendekatan yang lain itu sama? Tentu tidak. Nah, tentu berbeda pula sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam pendekatan pembelajaran yang lainnya, seperti ada tematik terpadu, ada based learning, dan lain sebagainya yang memungkinkan kita gunakan di dalam pembelajaran terpadu. Nah, namun di dalam kesempatan ini untuk penerapan model pembelajaran, kita juga bisa menggunakan 3 model yang sudah kita pelajari dari 10 model. 3 model pembelajaran itu yang memungkinkan diterapkan di dalam pembelajaran terpadu. Nah, terkait dengan hal ini perlu Bapak sampaikan bahwa contohnya adalah model jaring laba-laba atau WebEd. Nah, kalau materinya ini nanti bisa saja di dalam metode yang kita gunakan, bisa juga direvisi dalam media kita menyebut ini keluarga, karena di sini kan tentang keluarga itu ada silsilah keluarganya, ada cerita keluarganya, kemudian ada kebaikan-kebaikan yang ada di dalam sebuah keluarga. Nah, tentu terkait ini ya, ini contoh bentuk dari penggunaan model jaring laba-laba atau disebut WebEd. Tapi juga bisa di dalam kegiatan ini kita mau menggunakan model keterhubungan atau connected. Nah, contoh seperti apa di dalam materi ini, Pak? Ini contohnya. Anggota keluargaku, ya, itu ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada saya, ada anak adik. Kalau seandainya siswa itu misalkan ada anak tengah, ya. Nah, tetapi di dalam kompetensi, contohnya di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia tadi, bahwa di dalam hal ini siswa dapat mengenal keluarga besar ayah, kemudian keluarga besar ibu. Nah, ini bisa kita kembangkan ini sebagai contoh. Misalnya kalau misal ayah itu anak tengah, ya, tentu ayah punya adik, adiknya siapa, berapa orang, ya, bahkan ditambah ke bawah. Kemudian ayah punya kakak, kakaknya siapa saja, berapa orang, silakan atas gambarnya. Kemudian ayah ini punya ayahnya lagi, ya, bapaknya ayah, kemudian punya ibunya ayah. Nah, inilah yang harus diisi ini dalam bentuk kita menggunakan model keterhubungan untuk mengenal keluarga besar ayah. Kemudian begitu juga kompetensi terkait dengan siswa harus mengenal keluarga besar ibu. Kalau ibu itu adalah anak tengah, tentu punya kakak, punya adik, gitu kan? Nah, berapa orang kakak dan adiknya silakan ditulis. Kemudian berikutnya
ibu itu punya bapak juga, ibu itu punya mama. Nah, bapaknya ibu, kemudian mamanya ibu. Nah itu. Maka inilah keluarga besar dari ibu. Nah, kemudian sementara keluarga siswa yang berkaitan atau yang bersangkutan ini dimaksud dengan anggota keluarga itu, inilah semua anggota keluarga siswa itu sendiri yang disebut dengan anggota keluarga. Nah, itu sebagai contoh kalau kita menggunakan model keterhubungan atau disebut dengan model connected ya. Kemudian berikutnya model yang ketiga yaitu model integrated. Nah, untuk integrated ini bisa saja misalnya tema di sini adalah anggota keluargaku. Anggota keluargaku itu ada ayah dan ibu. Jadi ayah dan ibu itu merupakan komponen dari anak-anaknya. Maka di sini misalnya kalau misalnya siswa, di sini kakaknya siswa. Kemudian mungkin di sini kakak siswanya, adiknya siswa. Jadi kakak dan adik berkumpul menjadi keluarga di sini. Nah, itu yang dimaksud di dalam pembelajaran. Jadi yang disebut dengan anggota keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik, dan ada siswa yang bersangkutan. Ini contohnya. Ini sama seperti gambar kita yang kita tampilkan di bawah. Nah, itu apabila kita ingin fokus di dalam kegiatan inti itu menggunakan model-model model pembelajaran yang tertentu. Nah, silakan menyesuaikan nanti. Kemudian berikutnya untuk kegiatan penutup ya sama seperti yang sudah Bapak jelaskan kemarin. Ya, untuk perancangan pembelajarannya ada kegiatan seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil yang diperoleh. Jadi selanjutnya bersama-sama guru dan siswa itu menemukan apa yang manfaat langsung yang dapat diperoleh dan apa pula manfaat tidak langsung yang bisa diperoleh dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung. Nah, nanti silakan bisa mengenal anggota keluarga, baik keluarga besar ayah, ibu, atau keluarga yang bersangkutan. Kemudian berikutnya memberikan umpan balik terhadap proses yang belajar, mana yang sudah baik, yang sudah baik diberikan apresiasi, diberikan respon, sehingga nanti ada penguatan di balik itu. Hal-hal yang positif perlu dikuatkan, negatif pun perlu dikuatkan untuk tidak dilakukan lagi. Nah, itu yang terkait dengan keterampilan dasar di dalam pembelajaran terpadu. Kemudian berikutnya di dalam kegiatan akhir ya diikuti lagi kegiatan tindak lanjut di dalam pembelajaran terpadu yang termasuk di dalam kegiatan penutup, yaitu melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas. Apakah tugas itu dalam bentuk individu maupun dalam bentuk kelompok. Nah, ada yang terakhir guru memberikan informasi apa rencana pembelajaran yang akan dilakukan pada kegiatan pembelajaran yang akan datang. Nah, itu yang diinformasikan kepada siswa terkait dengan pembelajaran terpadu ini. Nah, itulah beberapa hal ya terkait dengan prakteknya di dalam kegiatan pembelajaran terpadu. Cuman di dalam perancangan pembelajaran terpadu ada penilaian seperti yang Bapak jelaskan minggu yang lalu. Ya, ini ada beberapa contoh. Nah, barangkali dalam kesempatan ini tidak Bapak jelaskan lagi. Ini hanya bentuk beberapa penilaian yang memungkinkan dilakukan di dalam pembelajaran terpadu dalam bentuk rancangan praktek pembelajaran terpadu yang dimaksud. Nah, barangkali terkait dengan penerapan pembelajaran terpadu ini lebih dalam lagi, barangkali perlu kita diskusikan bersama-sama sehingga nanti kita tahu apa yang perlu kita dalami bersama-sama sehingga kita bisa mempraktekkan pembelajaran terpadu ini. Silakan bagi yang mau bertanya, menyampaikan pendapat terkait dengan materi kita pada siang menjelang sore ini, silakan. Bapak akan menulis siapa saja yang berinteraksi. Silakan. Ada? Halo? Waalaikumsalam. Pengki ya? Silakan Pengki.
Bagaimana? Suaranya terlalu kecil, Pengki. Bisa lebih dekat lagi. Itu buat FTP itu pakai papan video lalu diedit pakai nyanyi. Kalau buat RPP kan sudah kemarin buat RPP ya, terkait yang materi Nah, yang ya, praktek itu apa? yang praktek kan. Nah, kalau untuk praktek, nah tentu ini menyesuaikan. Kalau misalnya tadi Bapak contohkan misalnya tentang keluargaku. Nah, bisa kita menggunakan ada lagu keluarga berencana keluarga cemara. Ada juga lagu contohnya tadi sayang semuanya. Nah, dua lagu itu kan salah satu contoh bagaimana kita mempraktekkan pembelajaran terpadu. Nah, terkait dengan bagaimana pelaksanaan pembelajaran terpadu itu, bisa seperti tadi yang Bapak sampaikan. Tentu di dalam untuk memberikan efektivitas, ya, kita tidak memanfaatkan waktu untuk menulis di papan tulis seyogianya. Ya. Ada baiknya mungkin kita siapkan, kita tulis di karton, ya, tulis di karton, kemudian karton itu ditempelkan di depan kelas. Nah, penempelan karton di depan kelas yang lagu yang kita gunakan itu, ya. Nah, itulah yang nanti kita ajak bersama-sama dengan siswa menyanyikan lagu yang digunakan itu. Nah, tentu kita bisa memanfaatkan misalnya handphone sebagai musik pengiring sehingga lagu itu jadi asik gitu. Karena tadi tagihannya adalah bisa menyanyikan dengan lagu tinggi rendah nadanya, tepat tinggi rendah suara itu lebih tepat, serta dan percaya diri. Itu kan yang terkait dengan indikator pencapaian kompetensi pada mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu pada KD 3.1 tadi ya, kalau nggak salah Bapak. Nah, seperti itu Pengki. Kira-kira bisa dipahami, Pengki? Silakan. Bagaimana Pengki? Iya, Pak. Ya. Silakan berikutnya. Yang mau mengomentari tutorial kita, silakan. Siti Sofia, silakan. Ibu Siti Halo, Sofia. Pak. Ya, silakan. Mau tanya, Pak. Ya, silakan Bu Siti Sofia. Itu kan kita praktek pembelajaran di kelas kan, Pak? Ya. Nah, kan waktunya cuma 20 menit. Jadi itu dipersingkat-persingkat aja berarti, Pak. Mulai dari pendahuluan sama kegiatan inti sama kegiatan penutupnya. Jadi seperti ini. Makanya supaya bisa dilakukan lebih efektif ya di dalam pembelajaran terpadu ini, karena waktu yang diberikan itu kan sekitar 20 menit. Nah, tentu 20 menit itu paling banyak yang bisa kita gunakan di dalam pembelajaran terpadu terkait dengan praktikum ya. Tentu paling maksimal untuk kegiatan pendahuluan 5 menit. Kemudian penutup nanti 5 menit lagi. Tinggal lagi 10 menit kan. Nah, bagaimana kita memanfaatkan hal tersebut lebih efektif? Maka kita harus dukung dengan media yang memadai. Makanya tadi Bapak bilang, jangan gunakan waktu yang 20 menit ini untuk menulisnya lagu itu di depan kelas, di papan tulis kan. Tentu kelamaan gitu kan. Nah, kalau itu pun kamu lakukan, nanti kamu cut aja videonya menulis itu. Jadi yang menulis itu kamu cut aja videonya sehingga video itu nanti tidak perlu lebih dari 20 menit. Lebih kurang 20 menit lah maksimalnya. Nah, seperti itu melakukannya. Jadi tinggal menyesuaikan. Nah, namun di dalam hal ini perlu juga Bapak sampaikan, ada baiknya di dalam praktek pembelajaran terpadu ini nanti ya, di dalam kita melakukan kegiatan pendahuluan maupun kegiatan akhir itu lebih efektif lagi. Tidak perlu harus sampai 5 menit. Karena waktu yang disediakan cuma cukup sekitar maksimal 20 menit. Nah, berapa menit Pak kita lakukan pendahuluan dan penutup ini? Nah, bisa kita lakukan sekitar 3 sampai 4 menit. Ya, 3 sampai 4 menit pada kegiatan pendahuluan, begitu juga pada kegiatan akhir sekitar 3 sampai 4 menit. Nah,
nanti kita bisa gunakan lebih maksimal di kegiatan inti. Nah, kegiatan inti itu bisa kita capai misalnya sekitar 12 sampai 13 menit. Nah, karena 7 menit itu kita gunakan untuk pembelajaran baik itu kegiatan pendahuluan maupun kegiatan akhir. Nah, seperti itu Ibu Siti Sofiah. Bisa dipahami Ibu Siti Sofiah? Bisa? Ya, Pak. Oke, Makasih, Pak. ya sama-sama. Oke, silakan yang lainnya yang mau berinteraksi Iya, dengan tutorial kita. Silakan. ya Pak. Saya Miftahul Jannah. kita kan ada 2 RPP itu kan, Pak. Ya. Kita boleh makai keduanya atau gimana itu, Pak? Ya. Boleh pilih. Ya. Jadi RPP yang kita buat 2 buah itu, pilihlah salah satu RPP itu untuk kita praktekkan. Dan pilihan yang berikutnya itu tentu untuk disimulasikan atau dipresentasikan seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi kan. Sebenarnya kan di minggu yang lalu kita sudah masuk ke dalam presentasi ataupun simulasi RPP 1. Walaupun mungkin kita pilih yang 2, terserah lah. Yang penting salah satu dari RPP itu. Nah, nanti di RPP 2 atau salah satu RPP lainnya itu kita gunakan untuk mempraktekkan pembelajaran terpadu. Nah, seperti itu. Jadi masalah yang mana yang mau dipresentasikan, yang mana mau dipraktekkan di dalam pembelajaran terpadu itu diatur saja. Bapak boleh di dalam kesempatan ini untuk memilih. Yang tidak boleh itu tidak membuat, tidak melaksanakan praktikum yang dimaksud. Nah, paham tuh? Miftahul Jannah ataupun yang lain ya silakan. Paham, Pak. Oh iya, ini lagi, Pak. Ya, apa lagi? Kalau misalnya kita praktekkan itu di sekolah bisa, Pak, walaupun nggak ada muridnya. Nah, ini terkait dengan mempraktekkannya di sekolah. Nanti kan kita kan dituntut untuk membuat video nih, ya kan? Nah, video yang kita buatkan praktek untuk pembelajaran terpadu ini, karena kita di masa pandemi, rata-rata di Merangin ini tidak boleh ya tatap muka. Entah kalau di tempat kita berbeda. Nah, jika misalnya di tempat kita berlaku tidak boleh tatap muka, silakan mengajar tanpa murid. Tapi tetap seperti seolah-olah berinteraksi dengan murid. Nah, terus siapa muridnya, Pak? Ya, bisa saja muridnya kameramen ya. Siapa yang megang kamera untuk saling membantu? Mungkin siapa adiknya ya silakan lah. Atau kalau yang punya tripod mungkin bisa lah langsung pakai tripod ya. Kalau yang nggak punya ya disandarkan saja di atas meja nanti sehingga nanti bisa terlihat. Kalau bisa ya ada yang membantu kita untuk shootingnya. Nah, seperti itu. Tapi kalau seandainya di tempat kita ada kebijakan orang tetap belajar tatap muka, ya boleh juga, silakan. Ada siswa atau murid di kelas, tapi Bapak tetap memberikan himbauan, tetap patuh kepada protokol kesehatan COVID-19. Nah, seperti itu. Miftahul Jannah. Kira-kira bisa dipahami Miftahul Jannah? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Berikutnya Ibu Siti Sofiah mau bertanya? Iya, Pak. Ya, silakan. Kalau ini Pak, kan kalau di SD kami tetap masuk itu Pak sekolahnya, cuma dalam seminggu kan 3 hari. Jadi kalau kami 3 hari itu dalam kelas itu nanti menjelaskan dengan belajar itu pakai masker Pak. Jadi pas mengambil videonya itu apakah harus pakai masker atau enggak itu Pak? Nah, kalau siswanya tetap pakai masker. Tapi dengan guru kan pasti tetap ada jarak, ya kan? Nah, ya. Tentu bisa buka masker. Mereka menyesuaikan. Nah, seperti itu. Nah, paham tuh, Bu? Ya, Pak. Ya, ya. Oke, Ibu Siti Sofiah ya. Dalam mengasih masker mungkin dibilang bukan Ibu Siti Sofiah apa ya? Tahu aja Ibu, karena Pak Afrizal nih. Takut Pak Nuzli kecolongan ya. Makanya saya tanyakan biasanya kalau kami memang nggak buka masker itu Pak di sekolah. Ya, tapi pas interaksi itu di saat jarak itu karena ada, kita boleh buka masker kan. Kan bisa pakai face shield
atau visual ya. Visual bisa juga pakai visual ya. Visual itu yang memungkinkan wajah tetap nampak gitu kan. Bisa. Silakan diatur bagaimana bagusnya. Oke, silakan setelah Ibu Siti Sofia ada lagi lanjut pertanyaan berikut. Saya Pak. Oke, Pak Rizal. Lanjut. Nah ini Pak menyangkut RPP yang kita buat yang 2 RPP itu kan tugas 1 Pak. Ya. Kemudian Bapak bilang tadi untuk RPP 1-nya kita tugas. Kemudian RPP yang kedua itu kan kita praktekkan untuk mengajar tugas. Ya. Apakah dua bagian itu termasuk tugas tutorial 2 dan tutorial 3 gitu Pak? Iya betul Pak. Di luar gitu. Ya betul. Jadi kalau kita lihat dari satuan acara tutorial kita itu SAT yang seperti yang Bapak tampilkan di awal tadi, kalau SAT kita lihat itu sudah harus mempraktekkan. Sementara di LMS materi pembahasan atau topik pembahasan sesi 5 itu baru sampai kepada penilaian. Tapi Bapak yakin dan percaya karena kita ini banyak praktikum, jadi silakanlah menyesuaikan. Yang paling jelas pada tutorial ke-6 kita sudah masuk kepada mempraktekkan sampai tutorial ke-7. Nah, dari dua tugas yang akan kita lakukan video ini, baik itu video mempresentasikan RPP 1 maupun video dalam bentuk praktek mengajar di kelas tanpa murid, ya praktikum pembelajaran terpadu pada RPP 2. Nah, itu bahagian dari tugas tutorial 2 dan 3. Jadi di dalam pelaksanaan prakteknya kita sudah lakukan mulai dari tutorial ke-6 dan ke-7. Nah itu cuman tutorial 6 dan 7 saja yang kita diberi peluang untuk mempraktekkan itu. Maka dari itu praktek itu kan tidak mungkin kita lakukan misalnya kita lagi web ada yang megang kamera kan tidak mungkin dong. Jadi web ini kita gunakan untuk diskusi saja. Nah, sebagai contoh nanti ya Bapak akan tampilkan video siapa nanti yang akan dipilih untuk kita bahas bersama-sama. Nah, di dalam itu nanti kita coba berikan masukan ataupun saran ataupun kritik ya di dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu. Nah, seperti itu maksudnya Pak Abizar. Apakah bisa dipahami Pak Abizar? Jadi di tutorial kan ada juga. Halo? Suaranya putus-putus Pak Abizar. Settingan dari Bapak. Yang mana tuh? Kedua dan ketiga. Oh, nanti kayak gini Pak Abizar. Nanti Bapak akan set di LMS ya. Tugas-tugas yang harus dikirim baik itu dalam bentuk tugas tutorial 2 maupun tugas tutorial 3. Namun harapannya tentu karena kita di tutorial ke-6 itu sudah ada kegiatan praktikumnya karena mata kuliah kita ini kan mata kuliah praktikum nih. Kalau kita menunggu yang ke-7, kalau setelah yang ke-7 pasti nanti ke-8 kita cuma review diminta. Tidak mungkin lagi kita praktek kan. Nah, maka dari itu video itu lebih awal diminta. Seperti itu Pak Abizar. Bisa dipahami dong kira-kira? Bagaimana? Nah, Pak, ada sedikit pertanyaan Pak yang saya silakan adalah nama dan kuliah kita nih. Kan mata kuliah kita ini mata kuliah terbaik Pak. Ya. Kalau kan di waktu pelatihan BM awal yang kemarin itu ada penjelasan dari Bapak Direktur itu ada link nanti ikuti aja ini ya. Link apa? Suaranya putus-putus Pak juga. Ya. Ya, gimana?
ini menyangkut mata kuliah kita ini Pak. Ya, Mata kuliah kan kita berpraktek. ya, Waktu latihan tuh web kemarin itu ada penjelasan dari Pak Direktur UT itu masalah ada link praktek UT aktiviti kan. ya, Pas betul. kita buka itu ada mata kuliah pembelajaran terpadu untuk menonton tugas. Apakah itu kita perlu kita download itu atau tidak perlu lagi Pak, cukup di LMS ya? Kalau sudah 2 semester, gimana? Kalau dari 2 semester ini yang Bapak tahu ya, memang ada link itu kan contoh-contoh bagaimana praktek pembelajaran terpadu ya. Itu memang ada link khusus supaya kita bisa belajar di dalamnya. Nah, dari 2 semester ini yang dilakukan di dalam pembelajaran terpadu, itu tidak perlu lagi kita mendownload tugas yang di sana, kan kita sudah diberi LMS untuk pelaksanaan pembelajaran terpadu ini. Nah, cuman beberapa contoh video yang bisa kita gunakan sebagai referensi di dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu, kita bisa juga melihat link-link yang dimaksud. Nah, itu maksudnya Pak Afiza. Kira-kira bisa dipahami itu Pak Afiza ataupun yang lainnya? Bisa Pak. Oke, silakan. Berikutnya silakan. Ada lagi silakan. Siti Mariati. Mau bertanya silakan. Ada lagi? Halo Pak. Ya silakan, Sriwayuni. Saya mau tanya, kalau itu ada contohnya nggak Pak untuk gambaran buat kita? Videonya. Contoh videonya. Nah, terkait dengan video contoh, ya, kalau untuk contoh seperti yang Bapak jelaskan mungkin bisa dilihat ya. Nah, yang link yang dikasih di dalam pembelajaran terpadu itu ada tidak contohnya? Pak Abrizal, tanya Pak Abrizal sudah mengakses. Pak Abrizal? Dari penjelasan Pak Direktur kemarin untuk pembelajaran terpadu ada video bagaimana cara mempraktekkan pembelajaran terpadu di situ? Ada? Belum ada sampai situ, Pak. Iya. Jadi terkait dengan pertanyaan ini, Bapak punya inisiatif bagaimana kalau misalnya dicek di tutorial kakak tingkat kamu yang lalu, mungkin Bapak bisa share beberapa link YouTube ya, yang barangkali bisa kamu jadikan acuan untuk melakukannya lebih sempurna lagi. Kira-kira kalau itu Bapak lakukan bisa? Nanti Bapak kasih link beberapa video YouTube yang dilakukan oleh kakak tingkat kamu yang lalu. Bapak bagikan linknya ya. Bapak berikan linknya. Tadi kan yang ditanyakan terkait yang link link contoh ya, contoh video tutorial ya. Iya Pak. Ya, ini Bapak kirimkan di menu chat ya, Bapak chat menu chat. Ya. Itu satu sudah masuk setting Bapak, salah satu contohnya. Ya. Sudah Pak. Nah, kemudian Bapak kasih juga yang lain ya, contoh yang lain yang dilakukan oleh kakak tingkat kamu yang lalu ya. Contoh barangkali bisa dijadikan acuan untuk melakukannya lebih baik lagi. Tapi Bapak yakin yang kamu lakukan itu lebih baik daripada yang dilakukan oleh kakak tingkat kamu.
Nah, itu harapan Bapak. Jadi bikin yang lebih bagus lagi, itu lebih bagus. Nah, tadi chattingnya. Oke, ini yang video yang kedua. Yang barangkali bisa kamu cek bagaimana mempraktekkan pembelajaran terpadu. Kemudian ada lagi contoh yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, lebih baik di-share di WA, soalnya kalau di LMS kita buka ulang sinyal kurang mendukung biasanya, Pak. Oh ya, nanti Bapak kirimkan ya. Tapi sekarang nggak Pak, ingatkan Bapak nanti untuk share kembali di WA group. Tapi di ini nggak apa-apa ya, kita share juga supaya ini termonetisasi termonet ya, bisa dimonitor, kemudian bisa dievaluasi. Nah, ini contohnya lagi yang lain. Sebentar ya, ada lagi video yang lain. Ini Bapak share aja. Ada videonya juga yang terpotong menjadi dua, nanti silakan disesuaikan mana yang lebih dahulu ya. Ini linknya Bapak kirimkan. Nah itu. Nah itu sudah ada 4 link, tapi 4 link itu jadi 3 video gitu, di dalam mempraktekkan pembelajaran terpadu. Kalau web kita bisa mendengarkan suara juga sekaligus bagi kita semua, ini asik nih, bisa ditonton. Barangkali Bapak share screen aja ya, walaupun tidak terdengar suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, Bentar. berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa yang harus Bisa terlihat video yang Bapak tampilkan ini? Sumbernya YouTube. Bisa? Tapi suaranya nggak ada. Nah itu yang jadi masalah itu. Ayo. Suaranya nggak muncul ya. Udah, linknya bisa disalin kok. Ya, bagi yang mau nyalin link tadi silakan di. Ya, linknya bisa disalin, kirim aja ke WA yang lain kan. Aku udah coba soalnya tadi bisa dibuka, jadi nggak usah buka ini lagi, nanti kita buka. Ya, betul. Web ini lagi nanti. Ya. Ini gambarnya saja bagaimana melaksanakan kegiatan pembelajaran terpadu. Ya. Yang ini dilakukan oleh Nur Oktaviani pada semester yang lalu. Sekarang mereka sudah semester 6 ya. Nah ini contohnya. Nah ini tanpa murid ini. Tidak ada murid. Itu contohnya ya, yang barangkali bisa menjadi acuan kita dan beberapa video yang lain. Nah, masih banyak lagi di dalam channel Bapak ini yang sebenarnya bisa kamu akses ya. Silakan channel Bapak di ngreenhouse.com. Di sini ada beberapa video yang dilakukan oleh kakak tingkat kamu yang Bapak publish pada semester yang lalu. Ini ada banyak ini. Bisa terlihat ya? Bisa dilihat kan? Yang Bapak scroll Bisa, ini. Pak. Nah, ini dia. Sampai ke video yang ini atas nama Jumroh. Nah, dari yang Jumroh ini sampai Meitasari, termasuk juga video sebelumnya di urutan di bawah 50. Ini 50 ya. Ini sebelumnya lagi. Ini ada juga kalau nggak salah di bagian bawah. Ini ada nih.
Ini juga yang dilakukan oleh Ratika, ya, ada Siti Hajarni, ada Pratiwi, kemudian Nur Oktaviani, ada juga Hairul Yahya, ada Jumroh. Ini ada juga video-video yang terkait dengan presentasi RPP 1. Nah, ini ada juga contoh-contohnya. Nanti silakan kamu lihat acuannya seperti apa. Nanti lakukan lebih baik dari itu. Itu saja pesan Bapak. Kira-kira bisa dipahami Sri Wahyuni yang Bapak maksud? Begitu juga yang lain? Bisa. Nah, oke. Jadi ada contoh, walaupun contohnya barangkali ada yang di bawah standar ya. Seperti itu. Oke, silakan setelah Sri Wahyuni ada lagi yang mau ditanyakan? Yang berikut kita punya waktu 30 menit ke depan. Silakan. Ayo, linknya udah tak share yuk. Ya. Bapak kebetulan tidak aktifkan nih. Ya, makasih yuk. Ya. Bapak lagi tidak mengaktifkan WA di... Sudah di-share di grup ya? Sudah, Pak. Ini udah dikirim ke grup, Pak. Nah, oke. Jadi Bapak tidak perlu lagi mengaktifkan WA di laptop Bapak. Karena WA Ya, ini tinggi sekali aktivitasnya, mengganggu buat kita. Makanya Bapak tidak aktifkan. Oke, silakan pertanyaan berikutnya terkait dengan tugas kita ini. Jadi satu sisi kamu harus membuat video tentang presentasi RPP 1 ya. Nanti Bapak akan informasikan di mana link untuk mengumpulkan tugas tersebut. Kemudian satu lagi video praktek pembelajaran terpadu. Nah, praktek di kelas tanpa murid. Itu rata-rata kita kan nggak boleh tatap muka sekarang. Bagi yang boleh silakan tadi pakai pistol karena mematuhi protokol kesehatan. Nah, terkait dengan dua video ini bisa dipahami? Bisa? Bisa, Pak. Bisa ya. Ada lagi pertanyaan, silakan sebelum Bapak menjelaskan beberapa hal berikutnya. Silakan. Sambil menunggu pertanyaan berikut, Bapak cek lagi kehadiran. Apakah Nur Aini sudah masuk ke kelas? Nur Aini, kemudian Nanda Wahyu Widodo. Belum ya? Belum. Kemudian Rapiko. Rapiko sudah? Nggak ada slide ya, Pak. Oh, tadi masuk dia? Oke, tadi. Kemudian yang sudah hadir, tadi belum hadir. Windy ada ya? Windy ada. Ya. Utari ada. Oke. Pak Subagiono belum muncul dari tadi. Ada Pak Subagiono? Nggak ada. Pak Subagiono nggak ada ya? Kemudian ya. Ibu Siti Sophia ada ya. Kemudian Siti Mariati ada ya. Ada. Kemudian Cindy ada. Cindy ada. Hadir, Pak. Riana ada ya. Sudah hadir. Kemudian Rahmatullaili nggak ada ya? Riana hadir, Pak. Ya, Riana ada ya. Oke. Rapiko belum ada info nih. Rapiko di dalam setting ada Ibu Rapiko tadi ya. Ada seperti ini. Ya. Ada Ibu Rapiko tadi itu jam berapa tadi? Jam 1 tadi ada Ibu Rapiko ya. Assalamualaikum, maaf Pak,
saya baru bisa bergabung. Profiko ada. Oke. Oke, itu saja untuk cek absen. Ada pertanyaan silakan. Nanti di sesi terakhir Bapak akan cek lagi kehadiran terakhir untuk valid tidak validnya kehadiran tutorial kita pada sore hari ini. Silakan, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Bapak lanjutkan dengan penjelasan berikutnya. Lanjut ya. Lanjut Pak. Ya, oke. Lanjut Pak. Nah, terkait dengan tugas kita pada hari ini ya, perlu Bapak sampaikan lebih lanjut. Jadi selain kita membuat video presentasi atau simulasi FPP1, kemudian membuat video pembelajaran praktek pembelajaran terpadu DSD. Nah, video yang sudah kita buat pada video yang kedua itu, video praktek pembelajaran terpadu, nanti kita harus buat juga tulisan reflektifnya. Jadi refleksi terhadap kegiatan praktek pembelajaran terpadu itu. Nah, apa isi Pak tulisan reflektif ini ya? Ini Bapak jelaskan. Yang pertama, isi tulisan tersebut berisi tentang deskripsi jalannya pembelajaran terpadu atau tematik. Jadi bagaimana deskripsi gambaran secara umum pembelajaran terpadu yang kita lakukan selama lebih kurang 20 menit itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam tulisan reflektif ini ya, itu kesan apa yang diperoleh oleh siswa dan kesan apa pula yang diperoleh oleh mahasiswa atau guru di dalam mempraktekkan ini. Nah, tentu kita prediksikan saja kalau siswanya tidak ada. Bisa saja kita sebutkan, karena interaksinya bagus, bisa jadi anak-anak lebih senang atau seperti apa. Nah, kemudian setiap kesan yang diperoleh itu kita harus berikan alasannya apa. Maka di sini disebut kesan apa yang diperoleh oleh siswa dan mahasiswa dan mengapa. Nah, mengapa berarti alasannya apa? Nah, tentu ini juga tercantum di dalam tulisan refleksi ya. Dan yang terakhir, di dalam refleksi video pembelajaran praktek pembelajaran terpadu ini, kita tentu nanti tidak bisa melaksanakan praktek pembelajaran terpadu ini secara maksimal. Ya, maksimal itu secara sempurna gitu kan. Karena pasti ada kelemahan, ada kekurangan. Nah, terkait dengan hal tersebut, nanti menurut kamu apa gagasan atau ide kita untuk memaksimalkan pembelajaran terpadu ini yang sudah diujikan itu. Nah, maka 3 komponen inilah yang harus ada di dalam tulisan refleksi ini. Nah, kalau ada pertanyaan, Pak, berapa banyak dibuat, Pak? Ini dia. Buatlah lebih dan kurang 3 halaman PDF. Nanti juga dikirim melalui LMS. Nanti Bapak informasikan lagi setelah Bapak melakukan setting di LMS itu, sehingga nanti kita bisa mengumpulkan tugas di situ. Barangkali itu terkait dengan informasi tugas minggu ini. Walaupun di sini ditulis tugas itu sudah disampaikan tanggal 15 November, berarti 1 minggu dari sekarang. Tapi ini untuk video itu yang paling penting segeralah dikirim apabila sudah selesai. Kenapa? Karena minggu depan kita harus bahas video itu. Tentu video-video yang sudah disampaikan itu akan kita diskusikan, kita berikan masukan dan seterusnya. Atau kita berikan umpan balik atau respon terkait dengan apa yang sudah dilakukan itu. Nah, itu kita diskusikan bersama-sama pada tugas 6 dan 7. Nah, maka dari itu harapan Bapak sebelum tugas ke-7 nanti tugas-tugas tutorialnya sudah selesai semua, sehingga nanti di saat kita masuk ke tutorial ke-8 kita tinggal mereview saja, mereview ulang mulai dari pembahasan kita modul 1, modul 2 sampai modul 6, sampai kepada praktek kita melakukan RPP, praktek kita menjelaskan RPP, sampai kepada
praktek kita di dalam pembelajaran terpadu. Nah, itu kita lakukan pada tutorial ke-8. Nah, itu yang terkait dengan tugas tutorial kita pada minggu hari. Terkait dengan hal ini, apakah bisa dipahami mahasiswa sekalian? Oh, barangkali tadi belum Bapak share screen. Nah, yang ini. Ini yang Bapak sampaikan tadi. Nama lupa Bapak share screen. Oke. Apakah terkait dengan tutorial kita ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak dan Ibu mahasiswa sekalian. Ada? Halo? Ya Pak. Ya, apakah sudah jelas? Kalau sudah jelas, kita tutup tutorial kita. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Nah, kita punya waktu sampai 14.45. Lebih kurang sekitar 15 menit lagi ya. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Miftahul Jana, Alfeza, Wanda, Nur Aini, Pengki, Ariana, Cindy, Sofia, Sri Lestari, Sri Wayuni, Utari, Piki, Windy, Yuni. Nah, itu. Ini yang ada di dalam kelas kita. Silakan yang mau bertanya, boleh. Silakan. Pak, kalau yang untuk membuat tulisan reflektif ini yang diketik atau ditulis tangan ya Pak? Saran Bapak. Ya, jadi pertanyaannya dari Miftahul Jana, apakah tugas tulisan reflektif ini dalam bentuk tulis tangan atau diketik? Nah, kalau ditulis tangan itu Bapak takutnya nanti ada tulisan yang tidak bisa dibaca dengan baik. Nah, maka dari itu Bapak tetap sarankan diketik saja. Nanti dibuat PDF dan PDF itu dikirim di LMS. Nanti Bapak akan setting di LMS Bapak bahwa nanti ada pengumpulan tugas terkait dengan tugas yang berhubungan dengan tulisan reflektif ya dalam bentuk file PDF. Kalau file Word takutnya nanti dia berubah waktu Bapak download gitu kan, karena mungkin versi Word-nya berbeda. Jadi untuk menghindari itu, upayakan file yang dikirim itu adalah file PDF. Bagaimana? Bisa dipahami Miftahul Jana? Bisa Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi di belakangnya, silakan. Pak, dua video ini kayak apa, sama aja, cuman beda FTP aja. Jadi ini pertanyaan dari siapa tadi? Ini enggak. Ya kan Pak. Sri Lestari ya. Tulis enggak. Kalau tulis dulu, nanti lupa Bapak tulis. Sri Lestari. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, Sri Lestari, video yang dibuat untuk RPP pilihan pertama itu video menjelaskan isi RPP, mulai dari identitas mata pelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, KD, IPK, materi, kemudian media, sumber belajar, kemudian berikutnya langkah pembelajaran sampai kepada penilaian berikut dengan lampiran-lampirannya, lampiran penilaian itu sendiri, ataupun materi pelajarannya dilampirkan saja. Nah, itu untuk video pertama ya. Itu namanya video simulasi atau kita kenal dengan video presentasi RPP 1. Nah, sementara untuk RPP 2 itu kita mengajar langsung dengan menggunakan RPP pilihan kedua. RPP pilihan kedua itu kita praktekkan di depan kelas tanpa siswa. Kalau mungkin akan ada siswa yang memungkinkan, kalau boleh silakan, kalau nggak boleh ya nggak usah.
Tapi kalau seandainya, oh bisa Pak, mungkin jumlahnya mungkin dibatasi 5 orang misalkan, tapi harus jaga jarak, silakan kalau itu mungkin kan untuk dilaksanakan. Bisa dipahami itu, Ibu Sri Lestari ya? Iya. Tapi siswa saya dapat kelas 4 semester 2 berarti kan belum ada Pak siswa kelas 4 semester 2. Nanti nggak usah pakai siswa aja Pak. Nah, boleh, Pak. Ya. Kalau misalnya siswanya ada Pak, cuma ini materi apa semester genap gitu kan. Sementara sekarang masih semester ganjil ya. Boleh-boleh aja materi itu disampaikan materi apa semester genap nggak apa-apa. Yang penting ada kegiatan pembelajarannya. Kita bukan menilai ketepatan di dalam menerapkan apakah ini tema untuk semester genap atau semester genap. Nah, gitu. Bisa dipahami ya? Oke, silakan berikutnya yang mau disampaikan yang di belakangnya. Silakan. Itu pengiriman tugasnya secara terbuka ya Pak? Satu tugas. Nah, ini untuk video apa presentasi FPP 1 itu nanti satu tempat. Nanti juga Bapak sampaikan juga di apa di LMS maupun di WA Group. Jadi yang untuk video pertama yaitu video presentasi FPP 1 itu satu tempat ya. Nanti untuk video 2 itu plus ya, tulisan refleksi tadi itu satu tempat lagi. Jadi ada 2 tempat di dalam kita mengumpulkan tugasnya. Kenapa? Sesuai dengan pertanyaan Pak Afrizal tadi, Pak, video ini ada kaitannya dengan apa tugas tutorial 2 dan 3? Iya, pasti. Ini bagian dari tugas tutorial 2 dan tutorial 3. Nah, kenapa tidak menunggu di apa tutorial 7 aja praktek Pak? Kapan lagi kita mau praktek? Ya kan? Kalau tugas itu baru diberikan pada tutorial 7, nah tutorial 7 itu sudah itu sama tutorial 8. 8 itu cuma satu kali tutorial. Biasanya kalau 8 itu kan cuma review terhadap materi yang lalu. Nah, itu kan tidak akan bisa memaksimalkan kita untuk melakukan praktikum, membahas video-video yang sudah dibuat ini. Nah, maka dari itu, dari awal ini sudah diminta ya video praktek pembelajaran terpadu supaya nanti kita bisa diskusikan lebih banyak terkait dengan mata kuliah praktikum. Oke, bisa dipahami ya? Bisa? Tadi dari Sri Wayuni ya. Oke, silakan. Iya Pak, bisa Pak. Silakan selanjutnya. Kalau ada pertanyaan setelah Sri Wayuni. Windy, ada pertanyaan Windy? Mana Windy? Halo Windy. Windy monitor kah? Ada Windy? Mungkin handphone saja Windy ini, nggak ada suaranya dari tadi. Vicky juga nggak ada, biasanya aktif nih di dalam tutorial kita tatap muka setahun yang lalu. Jadi batas akhir pengumpulannya Pak seminggu ini Pak ya? Nanti di apa sampai tutorial ke-7 Pak Abdullah. Tapi harapan Bapak nanti supaya bahan kita untuk diskusi pembahasan minggu yang akan datang itu ada bahannya. Ya tentu harapan Bapak ada yang sudah mengumpulkan pada tutorial berikutnya. Kenapa? Supaya nanti kita bisa diskusi membahas tentang bagaimana praktek pembelajaran terpadu ini. Nah itu. Jadi mana yang sudah masuk nanti kita bahas langsung. Tapi kalau semua kita nunggu apa tugas ini dikumpulkan pada tutorial ke-7, kapan lagi kita bahas kan? Nah, maka dari itu harapan Bapak sangat diperlukan. Silakan fokus terhadap praktek pembelajaran terpadu ini supaya bisa dilaksanakan lebih cepat, supaya nanti kita bisa melakukan diskusi terhadap praktek pembelajaran terpadu.
Oke, bisa dipahami Pak Abizal? Bisa ya? Ya, Pak. Oke. Jadi tidak mesti harus minggu depan selesai, tapi harapan Bapak beberapa dari kita tentu sudah menyelesaikan tugas pada minggu yang akan datang. Walaupun 2 minggu lagi masih bisa Bapak kan? Karena kita ini kan harus mempraktekkan, itu harus kita diskusikan lagi. Maka dari itu penting bagi kita untuk mulai menyelesaikannya. Oke, silakan setelah Pak Abrizal yang mau menyampaikan pertanyaan atau terkait dengan tugas ini. Silakan. Ada? Pak. Oke, silakan. Ibu Yuni. Iya Pak, itu pertanyaannya agak keluar dikit Pak. Jadi mungkin Bapak sudah nerangkan, mungkin tadi kurang jelas. Ya. Dalam praktek itu Pak harus menggunakan media ya Pak. Ya. Jadi Ibu Sophia, Ibu Yeni Sophia ya, bukan Ibu Siti Sophia ya. Ibu Yeni, di dalam kita mempraktekkan pembelajaran terpadu, salah satu yang penting itu adalah pemanfaatan media pembelajaran. Nah, kenapa? Supaya nanti lebih efektif. Apalagi pembelajaran ini kan videonya cuma 20 menit. Nah, 20 menit ini tentunya harus kita bisa manfaatkan yang baik. Maka dari itu, Bapak tekankan kembali, gunakanlah media pembelajaran di dalam membuat video praktek pembelajaran terpadu. Supaya apa? Supaya lebih efektif. Ya, tentu pembelajaran yang efektif dilakukan di dalam praktek pembelajaran terpadu ini lebih bagus nilainya ketimbang yang tidak menggunakan media. Apalagi hanya mengandalkan papan tulis, kan? Itu namanya pembelajarannya kurang siap. Dan siap itu seperti apa Pak? Contoh tadi, kalau Bapak misalnya menggunakan nyanyian itu sudah Bapak tulis, gitu kan? Nanti tinggal diperagakan. Nah, nanti dinyanyikan bersama-sama, ada mana lagunya sebagai pengiring di dalam kita bernyanyi bersama-sama, apakah itu nyanyi tentang keluarga Cemara tadi ya, kemudian apakah materi itu nyanyian dalam bentuk sayang semuanya, itu disesuaikan. Itu yang Bapak maksud. Bagaimana Ibu Yeni Sofia dan yang lainnya bisa dipahami? Ya. Bisa Pak, soalnya di situ sinyal hilang saya hari ini Pak. Oke, nanti kalau nggak ada halangan video tutorial ini bisa Bapak upload nanti di YouTube supaya nanti kita bisa melihat bagian yang mana mungkin kita yang waktu sinyal itu hilang bisa kita tambahkan. Oke, Bu Yeni ya. Begitu juga yang lain. Ya. Oke, silakan yang berikutnya. Ada lagi? Cukup? Sambil menunggu pertanyaan berikut, Bapak cek lagi kehadiran kita untuk bagian terakhir. Bapak cek siapa saja yang belum hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama atas nama Nanda Wayu Widodo. Ada Nanda Wayu Widodo? Tidak ada. Ini Bapak share saja supaya kelihatan. Wayu Widodo tidak ada. Tidak ada ya. Kemudian Nur Aini. Baru bisa masuk Pak. Oh, Ibu Nur Aini ada? Ada Pak. Kemana nih akunnya? Oh iya ada ya, baru bisa masuk ya. Ya nggak apa-apa lah, lebih baik terlambat daripada masuk sinyal buruk Pak. Ya daripada tidak sama sekali. Silakan Bu. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian berikutnya, terima kasih Pak. Ya. Rahmatulaili ada, Rahmatulaili. Ada Pak, baru masuk, sinyalnya udah ada tadi Pak. Iya, nggak sama-sama aja lah dengan Ibu tadi ya, Ibu Nuraini, ya nggak apa-apa. Lebih baik terlambat Rahmatulaili daripada tidak ikut web sama sekali ya. Ya terima kasih juga sudah
berusaha untuk ikut web pada sore hari ini atau siang menjelang sore ya. Nah, kemudian berikutnya yang belum terrecord di sini Pak Subagiono. Ada Pak Subagiono? Nggak ada. Pak Subagiono. Kalau dari nama akun ini tidak ada nama Subagiono ya. Coba Bapak cek di chatting dari awal tadi. Yang NIM-nya 113 bukan Pak Subagiono ya. Pak Subagiono NIM-nya 323 ya. 113 Aprizal. Oh ya, Aprizal. Kemudian berikutnya ada Pak Subagiono. Windy, Nuraini, Matia, Rafikoh, Nuraini, Mustagi. Ya nggak ada seperti ini. Betul. Bapak lagi cek nama Pak Subagiono. Ya, sepertinya Pak Subagiono nggak bisa hadir hari ini. Sepertinya. Yang nggak ada ini. Di sepanjang chatting di meeting kita ini nggak ada Pak Subagiono. Oke. Barangkali ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup tutorial kita sore hari ini, Bapak dan Ibu mahasiswa sekalian, silakan. Jadi Bapak bisa pastikan bahwa yang tidak ikut tutorial pada tutorial kelima ini, pertama adalah Nanda Wahyu Widodo, kemudian yang kedua adalah Pak Subagiono. Nah itu. Oke ya. Nah, ada yang mau disampaikan silakan. Kalau tidak ada, silakan diaktifkan kameranya supaya Bapak bisa melakukan screenshot untuk laporan tutorial kita. Silakan. Sri Lestari sudah aktif, Ibu Yeni Sophia sudah, Pak Afrizal sudah. Ayo yang lain mana nih? Yuni sudah, ya Yuni Saputri. Berikut siapa lagi? Ya yang belum pakai jilbab dulu. Ini tidak biasa nggak pakai jilbab. Ibu Rafiko sudah. Rahmatul Laili juga sudah nampak videonya. Wah, Mika Ujama juga sudah siap sepertinya untuk di screenshot. Vicky, mana Vicky? Sriwayuni. Ya. Mana nih? Vicky, Sriwayuni, Pak Rizal jangan dimatikan dulu kameranya. Aktifkan semua terlebih dahulu karena belum di screenshot ini. Iya. Oke, terima kasih. Sepertinya sudah ter-screenshot dengan baik. Terima kasih atas partisipasi yang dilakukan pada sesi terakhir ini. Bapak ingatkan kembali untuk tutorial kita minggu yang akan datang, insya Allah tanggal 15 ya, 15 November kita memasuki tutorial ke-6. Tutorial ke-6 kita langsung mendiskusikan video praktek pembelajaran terpadu. Nah, tentu nanti bagi kita yang nanti sudah siap, tentunya Bapak ingin sampaikan juga untuk mempersiapkan diri supaya nanti video yang kita diskusikan nanti bisa direspon dengan baik. Barangkali itu yang mungkin yang perlu Bapak sampaikan terkait mempersiapkan tutorial kita pada minggu yang akan datang. Barangkali itu saja tutorial kita pada kesempatan hari ini, siang menjelang sore. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu ya di tutorial berikutnya. Ya, Pak. Kita keluar ini ya, Pak. Ya, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Selamat istirahat semua. Sama-sama. Selamat istirahat di sini. Terima kasih kepada Pak Mahyudin ya, yang dalam hal ini melakukan
monitoring terhadap pelaksanaan tutorial. Begitu juga kepada Pak Fadli, terima kasih Ibu Ayu Rizky Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.